Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Rahmat di channel Infinity. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi tes intelijensi umum, yaitu aritmatika. Nah, harapan saya adik-adik semua yang menyaksikan video kali ini dapat menyaksikan sampai videonya selesai ya, sehingga adik-adik semua memiliki pemahaman yang utuh. Oke, sekarang kita mulai ke soal yang nomor 1. Jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan 8 kaki per detik, berapakah jarak yang ditempuhnya selama setengah jam? Oke, kecepatannya itu kita lambangkan V ya. V sama dengan 8 kaki per detik, berarti 8 k per sekon. Oke, seperti itu. Lalu itu, berapakah jarak yang ditempuhnya selama setengah jam? Oke, sekarang kita lihat. Kalau waktu 1 jam itu berapa detik? 3600 detik atau sekon. Kalau setengah jam atau 30 menit, bagi 2 kan, 3600 dibagi 2 itu hasilnya 1800 sekon. Maka waktu dalam setengah jam itu ya, 30 menit itu sama dengan 1800 sekon. Nah, sekarang yang ditanyakan jarak yang ditempuh. Oke, jarak yang ditempuh. R sama dengan V kali T. Nah, persamaan ini sangat familiar ya untuk anak IPA ya, apalagi yang suka dengan fisika. Oke, kecepatannya itu tadi 8 k per sekon. 8 k per sekon. Oke, dikali waktunya itu 1800. 800 ya detik. Nah, ini S-nya kita hapus ya. 8 kali 1800 itu hasilnya berapa? 14.400 K. Oke, karena yang ditanya, yang pilihannya itu tidak ada satuan dalam kaki ya, semuanya satuan internasional ya, kilometer, sentimeter, meter ya, maka kita harus mengubahnya dulu ke dalam satuan meter ya, atau kilometer. Nah, karena di sini sudah tertera bahwa satu kaki itu 0,3048 meter. Nah, tinggal kita kalikan saja 14.400 dikali 0,3048. Nah, sama dengan berapa hasilnya? Hasilnya itu 4.389,12 meter ya. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk kilometer, maka menjadi berapa? 4, kan naik 3 tangga ya, berarti naik 3 kali, 1 2 3 4,389 ya, atau dapat kita bulatkan menjadi 4,39 kilometer. Oke, jadi jawabannya apa? Jawabannya itu A. Nah, seperti itu ya cara menyelesaikannya. Oke, suatu proyek dikerjakan oleh 12 orang pekerja dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari. Berapa tambahan orang yang diperlukan jika proyek tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 16 hari? Oke, misalkan kita katakan proyek itu apa ya? Rumah saja ya, proyek rumah nih. Oke, proyek rumah ya. Oke, kita perbaiki dulu. Proyek rumah misalkan ya. Oke, dia diselesaikan oleh 12 pekerja dalam waktu 20 hari. Oke, kali 20 ya. Oke, kalau misalnya dalam waktu 16 hari ya, proyek rumah ini. Oke, proyek rumah ini ya. Waduh. Apa nih? Oke. Oke, misalnya dalam waktu 16 hari ya. Kira-kira proyek rumah ini ya, kita katakan Z ya, diselesaikan berapa hari. Nah, kan ini sama-sama rumah ya. Berarti bisa kita katakan 12 dikali 20 sama dengan 16 dikali Z. Oke, 12 dikali 20 itu hasilnya 240 ya. Sama dengan 16 kali Z. Z sama dengan 240 per 16. Nah, hasilnya berapa? 240 dibagi 16 itu hasilnya 15 ya. 15. Oke. Jadi dalam waktu 16 hari dibutuhkan 15 pekerja. Jadi tambahannya berapa ya? Tambahannya 15 dikurangi 12 itu hasilnya 3 pekerja ya. 3 pekerja. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya E. Nah,
Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3 ya. Dua roda berputar mengelilingi lingkaran. Saat roda pertama berputar 20 kali, roda kedua berputar sebanyak 60 kali. Bila yang pertama berputar 35 kali, putaran roda kedua adalah sebanyak. Nah, ini soal yang menurut saya itu sangat mudah ya. Nah, kita lihat. Untuk roda pertama berputar 20 kali ya. 20 kali. Oke. Kali. Roda kedua berputar sebanyak 60 kali ya. Oke, berarti kita bisa mencari perbandingannya 20/60. Kalau dibanding bisa 1/3. Oke, 1/3. Nah, sekarang untuk yang kedua ya, bila yang pertama berputar 35 kali. Nah, kalau dia berputar 35 kali, yang putaran roda kedua berapa kali nih atau X. Nah, maka kita tinggal kalikan saja 3 ya. Kalikan saja dengan 3. 35 kayak 35 dikali dengan 3 karena perbedaannya 1/3. 1 untuk putaran roda pertama berarti 3 untuk putaran roda kedua. Oke. Jadi 35 kali 3 itu hasilnya 105 kali. Nah, seperti itu ya cara penyelesaiannya. Jadi jawabannya itu E. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4 ya. Ilham menjual telepon genggamnya seharga 12 juta dan dia mendapatkan keuntungan sebanyak 20% dari harga sewaktu ia beli telepon genggam. Harga beli telepon genggam tersebut adalah, nah, di sini saya punya cara ya yang lebih mudah untuk menyelesaikan soal seperti ini. Nah, coba kita lihat ya. Di sini kan mengenai beli jual untung rugi ya. Beli jual untung rugi. Nah, pertama kita tulis beli. Oke. Beli ya, persentasenya itu tetap dia 100%. Oke. Ya, persentasenya tetap 100%. Lalu itu ada namanya jual ya. Jual ya, namanya seorang pedagang pasti dia membeli lalu itu menjual. Nah, saat dia jual ada dua kemungkinan, bisa untung dan bisa rugi ya. Karena di dalam soal dia katakan untung, maka kita tulis untung di sini, tidak perlu rugi ya. Oke, seperti itu. Kita baca kembali soalnya. Ilham menjual telepon genggam seharga 12 juta. Nah, berarti dia menjual harganya itu 12 juta. Oke, seperti itu ya. Dan dia mendapatkan keuntungan sebanyak 20%. Nah, di sini kita tulis untung 20%. Nah, seperti itu ya. Terus, jualnya di mana, Kak? Oke, sekarang kita lihat. Kalau dia membeli 100%, lalu itu mendapatkan keuntungan 20%, maka dia jual berapa persen? Pasti 120%. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya dikatakan rugi, nah di sini ruginya 20%, maka dikurang. Beli kurang rugi 20%, hasilnya 100 kurang 20 itu 80%. Karena di sini untung, maka kita jumlahkan. Oke, seperti itu. Yang ditanyakan harga beli atau X. Nah, seperti itu ya. Harga belinya berapa? Oke, berarti 120% X sama dengan 12 juta. Ya, 12 juta dikali 100% ya. Nah, ini bisa kita coret persennya. X sama dengan ini bisa kita coret lagi ya. Oke. 12. Oke. Ini kita kali dulu ya. 12 kali 10 berarti 120 juta ya. 120 juta dibagi 12. Nah, 120 juta dibagi 12 itu hasilnya 10 juta kan? Oke, 10 juta rupiah seperti itu ya. Jadi harga belinya itu 10 juta. Nah, intinya ya, cluenya ya, ada di sini. Oke, ada di sini ya. Oke, nah, saya kira cara ini lebih mudah dibandingkan cara matematika seperti yang kita pelajari di sekolah ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. Pelaksanaan tugas tertentu dibagi dalam 3 bagian ya. Dalam 3 bagian dan dilakukan oleh 224 orang. Bagian pertama dilakukan 1/4 dari jumlah orang tersebut. Bagian kedua dilakukan 5/8 dari jumlah orang tersebut. Jumlah orang mengerjakan bagian ketiga. Oke, ini soal yang sangat mudah sekali ya. Oke, kita lihat yang bagian pertama ya. B1. Nah, kan B1 di sini ada 1/4 ya. Berarti 224 kali 1/4. Nah, 224 dibagi 1/4 hasilnya berapa? 56 kan?
56. Oke, lalu itu bagian yang kedua dilakukan oleh 5/8. Jadi B2 ya. 224 dikali 5/8. Oke. Sama dengan 224 kali 5 itu hasilnya, kita cakar, 224 kali 5 20, 5 kali 2 10, 12, 5 kali 2 10, 11.120 ya, dibagi dengan 8. Oke, dapat berapa hasilnya? 1 kali 8 8, 32, 4 ya, 140 ya, 140. Nah, sekarang bagian ketiga ada berapa? Oke. Kan bisa kita jumlahkan dulu ya. Bagian pertama dengan bagian kedua. B1 ditambah B2 itu sama dengan 56 ditambah 140. Hasilnya itu 196. Nah, 224 ini dikurangi dengan, untuk B3 ya. B3 224 dikurangi dengan 196. Itu hasilnya 28 orang ya, 28 orang. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya itu C. Gampang kan cara menyelesaikannya. Oke. Kita masuk ke soal nomor 6. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 6. Nah, seorang pedagang membeli beberapa ekor anak kambing dengan harga 800.000. Kemudian ia menjualnya seharga 1.050.000. Maka keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah, nah, soal ini sama dengan soal yang sebelumnya ya. Kita berbicara mengenai harga beli, jual, dan untung atau rugi ya. Karena di soal ini masih berkaitan dengan rugi, maka kita pakai rugi di sini, Bu. Maksudnya untung ya, masih berkaitan dengan untung, maka kita pakai untung di sini. Oke, coba kita lihat kembali soalnya. Oke, pedagang tersebut ya membeli beberapa ekor anak kambing maksudnya dengan harga 800.000. Oke, kita tulis sini 800.000 ya. Oke, kemudian ia menjualnya seharga 1.050.000. Oke, kita tulis sini 1.050.000. Oke. Maka keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut. Oke, kita mau mencari berapa presentasi keuntungannya ya. Presentasi keuntungannya. Oke, ingat kembali ya, bahwa beli itu tetap 100%. Apapun kondisinya, baik jual ataupun baik untung ataupun rugi, beli tetap 100%. Oke, sekarang kita coba sederhanakan angka-angka ini ya. Ini kita bisa hapus 30 dan juga 30 ya. Oke. Terus ini kita bisa hapus 20. Ini juga bisa hapus 20. Oke. Ini kita anggap X. Maka coba kalau kita kali silang 1050 kali, ini tinggal 1 ya, atau persen langsung saja. Persen sama dengan ini juga kali silang 8X ya. Sisa 8 ya, karena tadi 50 nya kita sudah matikan dengan 00 yang lain. Oke, kita pindah luas. 1050 persen dibagi dengan 8 sama dengan X. Maka 1050 dibagi 8 itu hasilnya, saya sudah cakar di kalkulator, hasilnya itu 131,25 persen. Oke, maka X ini sama dengan 131,25%. Ini untuk jualnya. Terus untuk kalau untungnya berapa? Nah, untungnya kan 31,25%. Nah, kan jual itu diambil, presentasi jual itu diambil dari harga beli ditambah presentasi beli ditambah presentasi untung ya. Oke, karena presentasi belinya 100% dan presentasi jualnya 131,25%, kan tinggal dikurangkan ya, menjadi 31,25%. Jadi jawabannya itu E. Nah, seperti itu ya cara mengerjakannya. Andi mengendarai mobilnya dengan kecepatan 60 km per jam. Andi berangkat dari kota D pukul 5 dan tiba di kota F pukul 11.30.
dia berhenti untuk beristirahat selama 30 menit di kota E. Jadi jarak dari kota D ke kota F. Oke, kita lihat waktunya pertama ya. Kita lihat waktunya berapa jam yang ditempuh. Oke. Karena dia berangkat dari pukul 5 ya. Berangkat pukul 5 dan tiba pukul 11.30. Tapi ya, dia beristirahat selama 30 menit. Oke, dia beristirahat selama 30 menit berarti sama saja dia berkendara ya hanya selama 6 jam. Oke, bukan 6 jam 30 karena waktu 30 menit itu hanya digunakan untuk beristirahat ya, sehingga mobil yang dikendarainya itu mati. Oke, dan tidak bergerak. Oke. Sekarang kita lihat kecepatannya. Kecepatannya 60 km per jam. 60 km per jam. Oke. Untuk mencari jarak, ini fisika banget ya. Jarak kan V kali T. Oke, V-nya itu 60 km per jam ya. Dikali waktunya 6 jam. Bukan 6 jam 30 ya. Sekali lagi saya katakan bukan 6 jam 30 karena 30 menit hanya digunakan untuk beristirahat. Oke. Maka ini bisa kita coret ya. 60 kali 6 itu 360 km. Oke, jadi jawabannya E. Nah, seperti itu ya. Kita intinya dalam soal ini kita tidak menghitung waktunya untuk beristirahat. Oke. Kita masuk ke soal yang selanjutnya, bro. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 8. Nah, apabila berat 14 alpukat 2800 gram, maka berat 5 alpukat. Oke, kita lihat ya. Kalau misalnya tadi 14 alpukat itu 2800. Oke, kalau 5 alpukat itu berapa? Atau X ya, kita lambangkan dengan X. Nah, kita bisa kali silang ya. 14A atau langsung saja 14X sama dengan 2800 dikali X ini ya, 2800 dikali 5. 2800 dikali 5 itu hasilnya 14.000. Oke. Maka X sama dengan 14.000 diper dengan 14, hasilnya itu ini 1 ya, ini 1000 gram. Oke, seperti itu ya, mudah kan? Jadi jawabannya B. Oke boy. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 9. Jika R adalah hipotenusa segitiga siku-siku dengan sisi yang lain 5 cm dan 12 cm, dan S adalah tinggi segitiga yang panjang alasnya 8 cm dan luasnya 48 cm kuadrat ya. Oke, ini kuadrat nih. Oke, karena satuan dari luas kan persegi ya, atau kuadrat. Maka ini ada pilihannya. Oke. Kita coba mencari nilai R terlebih dahulu ya. Oke, coba kita lihat. Segitiga siku-siku. Oke, berarti dia segitiga siku-siku ya. Aduh, sorry. Kita rapikan sedikit gambarnya. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini sisinya itu ada 5 cm. 5 cm dan 12 cm. Oke. Kita mau cari R-nya berapa nih? Nah, ini kan langsung saja ya, pakai Pitagoras. R sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, sama dengan akar 25 ditambah 12 pangkat 2 itu 144 ya. Sama dengan akar 169 ya. Kita jumlahkan. Nah, maka akar 169 itu adalah 13 ini. Ini untuk nilai R. Kalau untuk nilai S, nah kan
Di sini sudah diketahui alasnya 8, luasnya 48 cm². Nah, untuk mencari luas segitiga apa? Luas segitiga 1/2 alas dikali tinggi. Oke, luasnya kan sudah ada 48 ya. 1/2 alasnya itu 8. Nah, tingginya itu, nah S kan adalah tinggi ya, kita bisa kan kali T nya ini kita ganti jadi S. Oke, ini sisa 4 ya. S sama dengan 48 dibagi 4. 48 dibagi 4 itu hasilnya 12. Oke, jadi nilai S 12, nilai R 13. Hubungannya apa? R lebih besar dari S, jadi jawabannya itu D. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir ya dari materi ini, subbab ini ya. Nomor 10. Waktu di negara Waktu di negara S adalah 3 jam lebih cepat dibandingkan negara M. Sebuah pesawat terbang bergerak dari negara S ke negara M pada pukul 5 pagi dan tiba 4 jam kemudian. Pada pukul berapakah pesawat tersebut tiba di kota M? Oke, ini misalnya negara S ya, negara S, dan ini negara M. Saat pesawat terbang bergerak ya, pukul 5 pagi. Sorry ya, S dan pagi sini hampir sama ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Oke, pada pukul 5 pagi ya. Kalau di negara M itu pukul berapa? Nah, karena dia 3 jam lebih cepat, maka di negara M pas saat pesawat bergerak dari negara S itu pukul 2 pagi. Oke. Dan tiba 4 jam kemudian. Nah, 4 jam kemudian berarti di sini jam 9 pagi. Oke. 4 jam kemudian di sini berarti jam 6 pagi. Oke. Jadi pesawat tiba di kota M itu pukul 6 pagi. Oke. Gampang kan? Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekian dari saya untuk materi Q ya, tes intelijensi umum. Untuk judulnya itu aritmatika. Nah, kalau kalian tidak paham dengan soal-soal tadi yang kakak jelaskan, sebaiknya diulang kembali sampai paham ya. Lalu itu bisa melangkah ke materi selanjutnya. Kalau kalian ingin memang betul-betul ya dapat memahami materi-materi yang ada di TKD ya, tes kompetensi dasar. Oke, sekian dan terima kasih.